Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, teman-teman semuanya, senang bertemu kembali dengan Anda semua. Baik, kita sekarang akan membahas tentang Wahabi ya. Makanya kenapa saya kasih judul ini sebagai menolak mazhab Wahabi, karena memang Wahabi ini satu firqah atau satu istilah yang sering kita dengar, yang itu merujuk kepada pengikut ajaran atau aliran yang mengacu pada pemikiran dan praktik daripada yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi mengacunya kepada pendiri daripada Wahabi itu sendiri, yang ini yakni namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan gerakan ini kemudian dinamai sebagai gerakan Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahhab itu ulama yang berasal daripada Arab Saudi. Dan Wahabi ini menekankan pada pemurnian ajaran agama Islam dengan kembali kepada praktik dan pemahaman yang dianggap lebih murni dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya. Dalam konteks ini Wahabi tentunya cenderung menentang praktik-praktik yang dianggap inovasi ya, yang kita bilang sebagai inovasi. Mereka menentang sekali praktek-praktek hal demikian atau bisa disebut sebagai bid'ah dalam kalangan mereka. Dalam agama Islam juga memang sebuah praktek yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu bisa disebut sebagai bid'ah. Tetapi kemudian ulama mengklasifikasi bagaimana bid'ah itu. Ada dua sebagai macam. Nanti kita bahas lah itu mah. Dan kita sekarang mau prolog aja tentang Wahabi ini. Seperti apa contohnya yang mereka anggap sebagai bid'ah, seperti misalkan ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta berdoa secara berjamaah. Mereka anggap ini sebagai satu hal yang tidak dilakukan oleh Nabi, yang kemudian itu adalah bid'ah atau disebut sebagai inovasi di dalam beragama. Ada beberapa hal ciri khas tentang Wahabi ini. Jadi satu ciri khasnya Wahabi ini monoteisme yang sangat ketat sekali. Wahabi ini sangat menekankan konsep tauhid. Jadi tauhid yang mereka ajarkan ini benar-benar harus ketat sekali dalam tauhid ini. Dan memang bisa dibilang ya sangat keras lah, bahasanya ya sangat keras, yang mengharuskan pengesaan Allah tanpa ada bentuk penyekutuan atau kemusyrikan. Tetapi dalam hal lain, ulama-ulama mereka itu yang kemudian menyebutnya itu bukan Wahabi ya, tapi sudah bertransformasi menjadi Salafi. Sebuah namanya itu sudah bertransformasi menjadi Salafi, yang memang ada ulama-ulama atau ada daripada cendekiawan-cendekiawan mereka itu kemudian menafsirkan bagaimana Allah itu duduk di arsy. Nah, menafsirkan ya adalah contohnya, videonya bisa dicarilah di Google lah ya. Jadi menafsirkan bagaimana kursinya Allah itu, singgasananya Allah itu ya berarti kursi ya tempat pijakan kakinya Allah ya. Naudzubillahi min dzalik, kita menyamakan, padahal monoteisme di dalam firqah Wahabi atau mazhab Wahabi ini ketat sekali gitu, tidak menyamakan Allah itu dengan makhluk. Seharusnya seperti itu, tapi penafsirannya hanya secara penafsiran harfiah saja, hanya secara penafsiran tekstualis saja. Kalau bermakna kursi dalam bahasa Arab ya kursi sebagaimana yang saya dudukan ini, ada sandaran untuk badan saya, ada pijakan untuk kaki saya, itu ya namanya kursi bagi mereka. Maka ketika mereka menafsirkan ayat kursi, menafsirkan kursinya Allah, berarti ya singgasananya Allah, tempat duduknya Allah ya. Itu sebagian daripada pemahaman-pemahaman yang mereka. Jadi mereka ini sebenarnya menentang praktek-praktek yang dianggap sebagai penyekutuan Allah disamakan dengan makhluk, atau meminta kepada Allah itu melalui jalur orang-orang yang soleh, jalur wali atau jalur ini. Mereka menentang hal itu, atau bisa kita sebut sebagai wasilah ya, atau biasa orang-orang kita itu melakukan kegiatan itu disebut sebagai tawasul. Mereka itu menolak sekali yang namanya tawasul, karena meminta kepada Allah itu ya nggak usah lewat apa-apa, langsung aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka seperti itu. Tetapi yang saya bilang tadi, pemahaman mereka dalam menyekutukan Allah ini memang bagus dalam hal itu, tidak menyekutukan Allah. Tetapi kadang tafsirnya mereka yang saya bilang tadi justru menyamakan Allah dengan makhluk. Baik, kedepannya kita akan selalu berbicara tentang Wahabi ya, tentang mazhab Wahabi ini.
karena memang menarik bagi saya untuk membahas ini, dan saya kasih judulnya menolak mazhab Wahabi. Itu tadi yang pertama, ciri khasnya monoteisme yang ketat sekali. Yang kedua adalah pengikut sunnah yang taat. Memang tidak bisa dipungkiri dari kita yang mengikuti sunnah yang taat itu adalah ya orang-orang Wahabi ini, orang-orang Salafi ini memang mengikuti sunnah secara ketat, secara taat banget gitu loh. Wahabi mendorong untuk mengikuti ajaran agama yang itu sifatnya adalah sunnah, ajaran dan sunnah itu apa? Sunnah itu ma'udifa ilan nabi. Jadi sesuatu yang memang dikaitkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu fi'liyah, qauliyah ataupun diamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan cara yang ketat sekali. Berusaha meniru praktik hidup daripada Nabi dan para sahabatnya seakurat mungkin. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi zamannya, mereka mengikuti bagaimana Nabi Muhammad SAW itu hidupnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya ini memang kalau untuk hidup sehat ini bagus sekali gitu loh. Praktek sunnah seperti ini dari mulai bangunnya Nabi Muhammad SAW sampai tidurnya Nabi Muhammad SAW itu bagus. Kemudian ciri khas Wahabi itu yang ketiga adalah penolakan terhadap bid'ah, yang ini sangat menonjol sekali, bahwa Wahabi itu menilai inovasi di dalam agama itu seperti tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat Muslim setelah masa Nabi Muhammad SAW adalah suatu bentuk penyimpangan dari ajaran aslinya agama Islam. Jadi merupakan penyimpangan dari usul atau pokok aslinya ajaran agama Islam. Oleh karena itu mereka cenderung mengkritik seperti perayaan Nabi Muhammad SAW, ziarah kubur yang tidak yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mereka itu membid'ahkan hal itu. Tapi akan kita bahas nanti. Ya, kedepannya akan kita bahas bagaimana ziarah kubur itu, bagaimana perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu bertentangan enggak dengan sunnah Nabi, bertentangan enggak dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ikuti kami terus, dan kita kedepannya akan selalu membahas ini dengan topik menolak mazhab Wahabi. Bagi saya ini sudah mazhab, bukan firqah lagi ya. Memang dalam setiap ini ada plus minusnya gitu loh. Di Wahabi ada plusnya, di Wahabi juga ada minusnya seperti itu. Tapi kita tidak menyalahkan satu firqah ya, tidak menyalahkan satu firqah, cuma kita berusaha untuk apa yang mereka anggap bid'ah ini bener nggak sih bid'ah, seperti itu ya. Jadi terima kasih, jangan lupa subscribe dan share kalau video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.